Sutra Tata yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sun Faxiang, episode 29. Asal-usul Raja Gra, 03. Dengan cinta kasih universal tanpa pamrih seperti ini, serta secara tulus menepati janji, berhasil menetralisir keganasan. Dengan tindakan benar yang sungguh-sungguh, membangkitkan keulasasian dan kebijaksanaan, hantu gunung dan raja jahat dapat mencapai kebodian. Para hadirin sekalian, demikianlah merujuk kepada kesungguhan. Setiap orang harus menggunakan maha ulas asi, maha keulas asian yang demikian, ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan yang demikian. Bersumbangsi dengan batin tanpa pamrih, dengan cinta kasih universal. Jika setiap orang dapat tulus menepati janji, secara alami kita dapat menetralisir keganasan. Sebelumnya juga telah dibahas. Raja Suta Soma, dia menggunakan ketulusan hati yang demikian untuk menunjukkan cinta kasih universal yang mampu menetralkan batin yang ganas, serta batin raksasa dan yaksa. Ini tergantung keseharian kita, bukan hanya dengan memiliki keyakinan atau memberi penghormatan dengan tulus. Demikian sudah boleh, bukan hanya demikian. Ketulusan di dalam batin, tindakan benar di luar, sehingga kita harus dengan tindakan benar yang sungguh-sungguh. Semua hal yang kita lakukan, perkataan dan tindakan kita harus selaras. Dengan demikian barulah bisa membujuk batin yang demikian ganas, menaklukkan niat jahat dan noda batin. Jika demikian, bukankah telah mencapai kebodian? Jadi, Raja Suta Soma dapat meyakinkan Raja Kalmasapada, dan pada saat bersamaan menjalin sahabat dengan 1000 raja, bagaikan abang dan adik, membangun satu keluarga yang sebenarnya. Menggunakan cara apa? Supaya dapat menepati janji kepada hantu gunung, yaitu dengan 1000 raja, mempersembahkan setetes darah dan 3 helai rambut. Ini disebut pengorbanan dari rambut, kulit, dan darah untuk dipersembahkan kepada hantu gunung. Ini adalah kebijaksanaan. Dimulai dari ini, Raja Kalmasapada membebaskan 1000 raja. Semua orang memperoleh kebebasan, berbagi sebesit pikiran yang sama. Mereka sepakat bahwa, walaupun kerajaan yang begitu besar sekalipun, seberapa cantiknya selil, istana yang begitu megah, juga tidak akan bertahan lama. Oleh itu, mereka percaya bahwa Dharma itu abadi. Jadi semua orang sepakat, bersama-sama datang ke puncak burung nasal untuk membina diri, dan mendengar Dharma. Mereka pulang, dan mulai mempercayakan kerajaan kecil kepada putra mahkota, mewariskannya kepada generasi berikutnya. Lalu mereka membawa orang-orang yang bersedia mengikuti mereka. Semuanya berkumpul kembali di gunung ini. Pegunungan ini terdiri dari 5 gunung. 5 gunung ini membentuk puncak burung nasal. Oleh karena itu, di saat itu juga terdapat banyak rakyat. Merasa raja sudah ada di tempat ini, membangun kediaman. Oleh karena itu, negaranya, ribuan rakyatnya, ada orang yang juga bersedia mengikuti raja di tempat ini membangun kediaman, juga membangun rumah di tempat ini. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, populasi orang di tempat ini meningkat. Sangat banyak orang datang ke tempat ini membangun rumah, selain rakyat pada umumnya. Tentu saja, 1000 raja juga membangun kediaman di tempat ini, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, terjadi 7 kali bencana kebakaran. Tempat kebakaran, umumnya di rumah rakyat. Hanya rumah raja yang tidak terbakar. Oleh karena demikian, banyak rakyat merasa sangat aneh. Rumah penduduk lagi dan lagi terbakar sebanyak 7 kali. Hanya rumah yang dibangun oleh raja tidak terbakar. Jadi semuanya berpikir untuk memohon kepada raja. Memohon apa ya? Tidak sebaiknya rumah kami disebut sebagai Raja Gra. Maka pada masa itu, semua orang menganggapnya bisa dijalankan. Siapapun yang datang ke sana untuk membangun rumah, setiap keluarga, semua boleh menyebutnya sebagai Raja Gra. Jadi sejak waktu itu, penduduk biasa pun dapat menyebut kediaman mereka sebagai kediaman raja. Kita dapat mengetahui, pada masa itu, terdapat ribuan raja yang berkumpul di satu tempat untuk mendalami ajaran Buddha. Batin yang tenang ini, semua kasta adalah setara. Terdapat tulisan Gra ini, juga bisa diganti sebagai amnesti.
Artinya, seorang raja mengampuni 1000 raja. Maka ini juga merupakan pengampunan, terutama jika 1000 raja tersebut mengizinkan semua rakyat untuk membangun rumah mereka di tempat ini dan menyebutnya sebagai Raja Gerah. Ini merupakan sebuah dunia yang benar-benar damai, maka disebut kota Raja Gerah. Di sini telah membentuk populasi orang yang besar. Banyak orang yang tinggal di sini, terutama di gunung ini. Rumahnya dibangun seperti ini. Dari jauh terlihat seperti sebuah kota. Maka dinamakan sebagai kota Raja Gerah. Di manakah letak kerajaan Raja Gerah berada? Tentu saja, ini hanya sebuah kerajaan. Sebuah kota di kerajaan Magadha. Tentu saja, kota ini terletak di dalam pegunungan. Terdapat 5 gunung yang bersatu. Gunung ini memiliki sebutan lain, yang secara umum disebut Gunung Krakatau. Kita menerjemahkannya sebagai puncak burung nasal. Bentuk dari burung tersebut menyerupai kepala burung nasal. Lihatlah, terkadang jika saya, Master, pergi ke Taitung, jika sudah mendekati kota Luye, tanpa disadari akan memandang ke arah timur. Di tempat tersebut terdapat sebuah gunung. Terdapat satu sudut jika dilihat, bagaikan kepala Sang Buddha. Ini sungguh luar biasa. Sudut pandang yang berbeda. Lihatlah, setiap saat melewati tempat tersebut, setiap saat muncul rasa sukacita di dalam batin. Tempat tersebut adalah Gunung Dulan. Gunung Dulan adalah jalan yang pernah saya lewati. Namun, saat itu saya benar-benar masih bingung. Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa ada orang suci di tempat itu. Jadi, secara alami saya menjadi penasaran. 5 atau 6 orang menyeberangi Sungai Dulan, lalu mendaki Gunung Dulan. Kami sampai di puncak yang bentuknya seperti kepala Buddha, dan di ujung hidungnya adalah puncak tertingginya. Sebenarnya, setelah mencari sampai di sana, kami tidak menemukan apapun, dan perjalanan itu memakan waktu selama 8 hingga 9 jam. Dalam perjalanan yang penuh bahaya itu, proses perjalanan tersebut benar-benar sangat berbahaya. Rasanya seperti sedang melakukan sebuah petualangan. Tentu saja di bumi, sungai, dan pegunungan ini. Satu gunung lebih tinggi dari yang lain. Terutama perubahan di gunung dan sungai benar-benar tidak dapat diprediksi. Saya pernah menceritakan kepada semua orang perihal sebuah mata air, di mana air panas dan air dingin muncul dari satu sumber yang sama. Jelas terlihat bahwa air itu berasal dari satu sumber, tetapi panas dan dingin keluar dari tempat yang sama. Jika ini diceritakan, mungkin semua orang juga akan merasa hal ini sangat tidak terbayangkan. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kalian, ini adalah benar adanya, adalah kenyataan. Demikianlah adanya. Hal ini sungguh menakjubkan dan tak dapat dipahami sepenuhnya. Di antara langit dan bumi, saya pernah pergi ke sana sebelumnya. Tetapi sekarang sering sekali melewati tempat tersebut dan selalu ada semacam perasaan, merasa semacam rasa yang sangat akrab. Pegunungan tersebut sangat besar, dan dari satu gunung melewati gunung lainnya. Benar-benar, ini merupakan suatu pengalaman yang sangat menakjubkan. Tetapi, kita saat ini berjalan seperti ini, jalan yang dijalani, dengan sudut pandang yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda. Saya pikir puncak Gunung Nasal di India. Seharusnya juga demikian. Dari sudut pandang mana untuk melihatnya? Benar-benar ada kepala burung nasal. Bentuk tersebut di sana. Beberapa tahun lalu, majalah Kitab Sutra kita sudah pernah pergi ke sana untuk melakukan survei. Pergi ke sana untuk melihat 2500 tahun lebih yang lalu. Puing reruntuhan tempat Sang Buddha membabarkan Dharma. Tempat dari pembabaran Dharma yang diwariskan. Sebenarnya bentuknya seperti apa? Orang-orang telah berjalan sampai ke tempat itu dan sudah mengambil foto di sana. Tapi, apakah tempat itu benar-benar puncak burung nasal yang dahulu? Panggung di sana tampaknya tidak begitu besar, hanya kecil saja. Selain panggung itu, yang terlihat hanyalah pegunungan yang terus menurun secara miring. Di belakang masih ada gunung, dan di depannya terus melandai. Tempat itu terasa tidak luas. Namun, sekarang tempat itu memang dinamai puncak burung nasal. Saat berjalan ke tempat itu, memang ada sebuah panggung tua. Itulah tempat di mana Buddha membabarkan Dharma. Terlihat sedikit menyerupai bentuk kepala burung nasal.
Dalam majalah Kitab Sutra juga terdapat foto dari tempat itu yang bisa membuktikan karena menyerupai burung nasal, maka dinamakan puncak burung nasal. Juga disebut kepala burung nasal. Ada juga yang mengatakan bahwa menurut legenda, di India ada kebiasaan seperti ini. Saat seseorang meninggal dunia, jenazahnya tidak dimasukkan ke dalam peti mati, melainkan biasanya dilakukan penguburan langit. Karena itu, di bagian selatan Gunung Krakutta atau puncak burung nasal, terdapat sebuah gunung yang disebut Sitavana. Di Sitavana, tempat ini adalah lokasi di mana jenazah orang yang meninggal dibawa ke sana untuk dilakukan penguburan langit. Tak peduli terpapar sinar matahari atau hujan, jasad itu dibiarkan membusuk secara alami. Setelah tubuh membusuk, burung-burung akan datang ke tempat itu untuk memakan daging-dagingnya. Maka di tempat itu sangat banyak burung nasal yang bertengger di sana. Karena di tempat itu terdapat banyak makanan untuk mereka, yaitu jasad dari penguburan langit di tempat tersebut, sehingga disebut Sitavana. Berada di bagian selatan Gunung Krakutta atau puncak burung nasal. Di sanalah tempat banyaknya burung nasal berkumpul. Karena demikian maka disebut puncak burung nasal. Dalam legenda lain disebutkan, di gunung ini banyak hantu gunung, raksasa dan hantu serta makhluk halus. Ini adalah legenda kuno, sehingga orang pada zaman itu menyebut tempat ini dengan nama Gunung Burung Nasal. Di sekitar gunung ini, dekat dengan kota, dari kerajaan Magadha, tidak terlalu jauh. Gunung ini memiliki 5 salang. 5 salang adalah 5 lubang gua. Menurut kisah legenda kuno, kelima lubang ini, Buddha tinggal di dalam salah satunya. Bukan saja Buddha Sakyamuni sekarang, Buddha-Buddha terdahulu juga membabarkan Dharma di tempat ini. Semuanya membabarkan Sutra Teratai di tempat ini. Buddha dan para Buddha sebelumnya juga tinggal di tengah dari kelima guna ini. Gua lainnya ditinggal oleh para murid. Ini adalah kisah legenda kuno. Tempat ini adalah tempat di mana Buddha paling banyak membabarkan sutra. Maka tempat ini disebut sebagai puncak spiritual. Setelah Buddha mencapai parinirvana, tempat ini menjadi tempat tinggal para arahat. Maka puncak burung nasal ini tampaknya memiliki energi spiritual yang kuat. Namun pandangan bagi orang luar yang datang ke kota ini yang terlihat adalah tidak sama. Bagi sebagian orang, tempat ini tampak tidak memiliki hal yang istimewa. Hanya tanah, pohon, rumput, dan batu. Hanya itu saja. Bagi yang lain, tempat ini tampak berbeda. Seperti dihiasi dengan 7 mustika yang berharga. Orang-orang melihat hal yang berbeda. Beberapa orang melihat ini. Masa tempat ini seolah-olah seperti prosesi para Buddha. Sebuah alam suci yang tak terbayangkan. Kondisi batin masing-masing individu berbeda-beda. Untuk Gunung Dulan yang saya sebutkan sebelumnya, dari sudut pandang masing-masing orang yang berbeda, gunung itu terlihat berbeda. Dari satu tempat itu terlihat seperti kepala Buddha. Ada yang mengatakan, "Apa? Tidak tampak seperti itu. Itu terlihat seperti sesuatu yang berbeda," dan lain-lain. Ada perbedaan pandangan. Setelah beberapa penjelasan, beberapa orang mengatakan, ya, dari salah sudut pandang ini, itu tampak seperti kepala Buddha. Sama seperti ketika kita berada di Gwandu dan memandang ke arah Gunung Guanyin. Mengapa gunung itu disebut Gunung Guanyin? Karena bentuknya menyerupai sosok Bodhisattva Guanyin. Seperti bentuk kepala Bodhisattva Avalokitesvara yang terlihat di sana. Jika kita perhatikan, benar begitu. Dari kejauhan tampak seperti itu. Dan ketika kita berjalan menuju arah Gwandu dan menatap ke depan, bentuknya memang sangat mirip. Jadi, sebuah gunung, tergantung dari sudut pandang atau keadaan batin kita saat melihatnya. Bisa tampak seperti bentuk apapun. Terlebih lagi, seperti yang saya katakan tadi, alam semesta memiliki banyak hal yang tak terbayangkan, bentuk yang penuh keajaiban. Ketika seseorang mencapai suatu kondisi batin tertentu, apa yang dilihatnya meskipun dengan mata sendiri, terasa begitu ajaib dan tidak bisa dibayangkan. Namun, bagi orang yang hanya mendengarnya, mereka mungkin akan berkata, "Mana mungkin?" Inilah perbedaan kondisi batin.
Jika seseorang benar-benar mencapai keadaan batin itu, maka apa yang dialaminya adalah kenyataan. Sedangkan orang yang hanya menebak dari luar, tentu tidak akan melihatnya seperti demikian. Jadi, dengan cinta kasih universal tanpa pamrih seperti ini, secara tulus menepati janji, berhasil menetralisir keganasan. Kondisi yang begitu ganas dan jahat ini membutuhkan ketulusan, memerlukan keyakinan dan ketaatan. Jadi keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala kebajikan. Jika apa yang kita katakan bisa membuat orang percaya, dengan sendirinya bisa mengubah kondisi batin, mengubah keganasan dan kejahatan menjadi kebaikan. Ini bukannya tidak mungkin, namun sekedar bicara tiada guna. Harus dengan tindakan benar yang sungguh-sungguh, baru bisa membangkitkan dan memupuk keulasasian dan kebijaksanaan. Sama seperti hantu gunung dan raja jahat juga bisa mencapai kebodian, sehingga berkumpul di gunung ini dengan energi spiritual yang begitu besar. Para Buddha di masa lampau dan sekarang, mereka semua membabarkan Dharma di sini. Ini adalah sebuah gunung spiritual. Puncak burung nasa berada di dalam batin kita. Jadi, setiap orang memiliki stupa di puncak burung nasal kita. Kita hanya perlu melihat dengan sesakma ke dalam untuk mencari puncak burung nasal di dalam batin kita. Jadi, setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati